Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Saudara, rasanya sekarang itu kalau satu minggu itu begitu cepat sekali. Kemarin baru minggu, sekarang minggu lagi. Oleh karena itu saudara-saudara, kesempatan ini biarlah kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya agar supaya kita tetap setia mengiring Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan bimbingan Tuhan. Yang memelihara dengan kasih setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Hari-hari yang kita hadapi tidak semakin mudah. Kita semakin diperhadapkan dengan banyak tantangan dan ujian dalam kehidupan ini. Satu hal yang dapat kita lakukan adalah tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus. Miliki kerinduan untuk senantiasa mencari hadirat-Nya. Karena itu pula kerinduan Roh Kudus untuk terus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Sama-sama kita akan menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat pada
mendekat padamu. Engkau Tuhan, Allah tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bapa Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Tuhan, Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku. Katakan sama-sama, Engkau Tuhan Allah yang Maha tahu. Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, selama-lamanya di dalam-Mu. Hadirat-Mu penuhiku selama-lamanya. Oh Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, ini kerinduanku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan. Oh, Engkau Tuhan memudarkan dunia. Katakan bersama, Yesus, 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 kerinduanku. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, di mataku Engkau termulia. Oh
Engkau agung Tuhan. Dengan segala kerinduan yang paling dalam, kami mau datang sujud di bawah kaki-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau sumber kuat kami, sumber kehidupan kami, sumber kesembuhan. Dan itu akan senantiasa mendorong kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Engkaulah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Karena kami menyerahkan di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Dan di dalam satu nama yang kami agungkan dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah sumber kuatku. Sama-sama deklarasikan pujian ini di hadapan Tuhan kepada sesama kita. Allah sumber kuatku. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. Yeah. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Sama-sama. Selamanya. Yes. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah sumber kekuatan kita. Amin. Silakan duduk. Sementara kita persiapkan hati kita untuk mengalami kuasa dari tubuh dan darah Kristus yang akan kita terima melalui persekutuan perjamuan suci, perjamuan kudus
perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segala kerinduan, mari kita datang dengan segala kerendahan hati. Kiranya Tuhan akan membentuk, memproses kehidupan kita melalui berbagai macam perkara terjadi dalam kehidupan ini, dan tetap memiliki kerinduan untuk tetap tenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seruan hatiku, Ya Tuhan, inilah keyakinan kami. Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan terang bersamamu, Bapa. sama-sama katakan, Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Silakan saudara bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Kau temani aku, Hayati pujian ini. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
sampaikan firman Tuhan, dipersilakan. mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan tenang. Haleluya Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hingga saat ini semata-mata oleh hanya anugerah Tuhan. Banyak hal dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan ada memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan, sehingga kami bisa melewati berbagai hal. Karena Engkau Allah yang berjanji menyertai kami sampai selama-lamanya. Bapa di surga, sebelum kami menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, kami mau buka hati untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sebab itu Bapa di surga, beri kami pengertian, bukakan pengertian kami, berikan kami hikmat, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat renungan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati dan segenap kehidupan kami untuk menerima sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom. Ya, selamat pagi. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, mari kita siapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada ungkapan yang berkata begini, hidup itu harus berimbang. Kalau keseimbangannya terganggu, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya itu ada benarnya juga. Contohnya begini, kalau tubuh kita mau sehat, tubuh kita mau sehat, maka kita membutuhkan asupan gizi yang seimbang tentu saja. Misalnya begini, tubuh kita kan butuh gula. Iya. Saya kutip beberapa sumber online bahwa manfaat dari gula itu, yang pertama memberi energi. Gula atau zat gula itu memberi energi. Ketika gula itu masuk ke dalam darah, maka gula itu diubah menjadi glukosa yang akan diserap oleh sel-sel tubuh dan menghasilkan energi. Itulah sebabnya beberapa olahragawan kalau mereka berolahraga suka bawa gula batu. Karena sewaktu-waktu butuh energi, mereka bisa dapat secara cepat. Setahu saya teman-teman saya gowes itu suka bawa gula batu. Jadi ketika butuh tenaga mungkin untuk tanjakan yang tinggi, mereka suka makan gula. Memang betul begitu. Lalu yang kedua, manfaat dari gula itu juga membuat otak berfungsi dengan baik. Blackout itu terjadi, blackout itu kondisi tidak sadar atau gangguan di otak. Terjadi karena pasokan gula ke otak itu kurang. Jadi dengan kata lain ya otak tidak akan berfungsi dengan normal kalau tidak ada gula. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, gula itu juga punya dampak yang buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Contoh yang kedua, garam. Tubuh kita butuh garam. Manfaat dari garam antara lain mencegah tekanan darah rendah. Ini bukan pelajaran medis, pengantar saja. Mengkonsumsi garam dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan itu mencegah tekanan darah rendah atau hipotensi. Hipotensi bukan hipertensi. Kondisi tekanan darah rendah atau hipotensi itu bisa menyebabkan orang itu gejala pusing, mual, penglihatannya kabur, bahkan bisa pingsan. Atau yang kedua, manfaat dari garam juga memelihara keseimbangan cairan dari tubuh.
Garam itu mengandung natrium yang berfungsi untuk menahan cairan dalam sel-sel tubuh. Dengan mencukupi konsumsi garam setiap harinya, kita akan terhindar dari kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Tapi sebagaimana juga yang kita ketahui, mengkonsumsi garam secara berlebihan mempunyai dampak yang juga buruk bagi kesehatan. Nah, intinya adalah harus seimbang. Berlebihan itu berbahaya, kurang juga berbahaya. Harus seimbang. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, demikian juga dengan pemahaman kita tentang Tuhan. Alkitab menceritakan kepada kita Tuhan kita dalam beberapa sisi. Kalau kita mau mengenal Tuhan harus seimbang. Jangan hanya sisi yang satu saja, tapi dari sisi lain sebagaimana yang dicatat oleh firman Tuhan. Maka kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, maka pengenalan kita kepada Tuhan atau tentang Tuhan harus mencakup semua sisi itu. Nah, timbul pertanyaan, sisi apakah yang saya maksudkan itu? Mari kita baca ayat firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam surat Roma pasalnya yang ke-11. Surat Roma pasalnya yang ke-11. Saya akan membaca ayat 22. Roma 11 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Dua sisi Tuhan yang saya maksud adalah sisi kemurahan Tuhan dan sisi kekerasan Tuhan. Kalau sisi kemurahan Tuhan, kita sudah sering banyak dengar itu. Sering sekali dikhotbahkan. Tetapi Tuhan punya sisi yang lain. Ini yang menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini, sisi lain Tuhan. Apa sih itu kemurahan Tuhan? Ya memang kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, murah itu kan punya arti, beberapa arti. Yang pertama kalau menurut kamus, murah itu artinya lebih rendah dari harga pasaran. Kalau barang itu di pasaran jualnya 1.000 dan saudara menemukan harga 500 berarti dia lebih murah. Tapi murah juga punya arti yang lain, yaitu suka menolong, suka memberi, atau baik. Makanya kalau kita membaca ayat tadi, Roma 11 ayat 22 dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kita akan menemukan begini. Jadi di sini kita melihat betapa baiknya Allah. Yang kalau dalam terjemahan baru dipakai kata kemurahan. Dalam bahasa Indonesia masih kini dikatakan baiknya Allah. Dan betapa kerasnya juga ia. Ia bertindak keras terhadap mereka yang berdosa. Tetapi ia baik hati. Alkitab terjemahan baru menggunakan kata kemurahan. Tetapi ia baik hati terhadap saudara. Asal saudara tetap hidup dalam kebaikannya. Kalau tidak, maka saudara juga akan dibuang. Nah, dua sisi dari Tuhan yang saya maksud, yang pertama adalah kebaikannya dan kekerasannya. Saudara, kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, kita semua sudah tahu. Tapi persoalannya adalah Alkitab menceritakan bahwa Tuhan itu bukan cuma baik hati. Dia juga Allah yang keras. Kerasnya itu luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Biasanya ayat yang sering dikutip, yang suka menjadi kesukaan kita, contohnya begini. Mari kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-11, ayat 26 sampai 28. Ini ayat sangat terkenal. Ulangan 11 ayat 26-28. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini 2. Berkat dan kutuk. Berkat
apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik hati itu, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kebaikan, menyediakan tidak hanya berkat tetapi kutuk juga. Kalau kita tidak hidup seperti yang Dia mau. Tuhan tidak hanya memberi berkat, tapi Dia juga memberi kutuk. Ingat bahwa Tuhan menyediakan dua, dan kita diperhadapkan kepada dua hal itu. Kamu pilih mana? Berkat atau kutuk? Dan kutuk itu bukan dari setan, bukan. Tapi dari Tuhan yang menyediakan. Kalau kita tadi itu tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Mari saya kutip lagi ayat yang lain. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, ini juga ayat terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Alkitab berkata Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi umatnya yang mau ikut Dia. Tapi itu kan ayat yang ke-11. Kalau kita baca seterus di bawahnya, ayat yang ke-17 misalnya, masih dalam pasal yang sama, begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya, ini Tuhan yang sama yang ngomong, baru ngomong yang tadi. Aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka. Siapa mereka ini? Umatnya yang tidak setia. Dan aku akan membuat mereka, siapa mereka ini? Umatnya yang tidak setia. Mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Ayat 18, aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa di mana mereka kuserahkan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi bagi mereka yang hidup menurut firman Tuhan, bagi setiap orang, bagi umatnya yang hidup menurut firman Tuhan atau perintah Tuhan, Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bagi mereka yang hidup menurut firman Tuhan. Tapi bagi mereka, siapa mereka itu? Umatnya. Ini bukan orang kafir loh, ini umat Tuhan. Ini berbicara kepada bangsa Israel dan Yehuda yang melanggar akan perintah Tuhan. Umat Tuhan, umat yang dipilihnya, biji matanya, yang Dia kasihi, yang Dia berikan berkat. Mereka sudah menerima berkat dalam ulangan yang saya bacakan tadi. Tapi bagi mereka atau umatnya yang tidak setia, yang tidak hidup menurut firman Tuhan, ingat, Tuhan menyediakan rancangan kecelakaan. Kebalikannya, bukan rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera itu disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang percaya dan ikut akan Dia. Tapi bagi mereka yang memberontak kepadanya, yang tidak setia kepada Tuhan, yang hidup menurut jalannya sendiri, bukan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan, tapi sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama saya melayani jadi hamba Tuhan, saya jadi hamba Tuhan ya sudah lumayan lama. Titik awal saya anggap saya full jadi hamba Tuhan ketika saya masuk sekolah Alkitab tahun 90. Umur saya itu 19 tahun. Sekarang usia saya 50 tahun. Berarti saya sudah 31 tahun full di dalam pelayanan. Saya sudah lebih dari separuh hidup saya ada di ladang Tuhan. Nah, selama saya terjun dalam pelayanan, saya memperhatikan, ini pendapat pribadi, belum tentu benar. Tapi ini pendapat pribadi, ini pengamatan pribadi.
Sepanjang yang saya ketahui, ya, dalam mimbar-mimbar Kristen, khotbah-khotbah yang disampaikan kebanyakan hanya menekankan sisi yang satu, yaitu kebaikan Tuhan. Oh ya, itu tentu tidak salah. Kita harus tahu Tuhan itu begitu baik, begitu mengasihi saya dan saudara. Dia Allah yang peduli dengan kita. Dia betul-betul menyediakan semua yang terbaik yang kita butuhkan. Memang benar demikian. Tapi sisi yang satu juga perlu kita ketahui. Bahwa Allah yang baik itu, Tuhan yang baik itu, juga Tuhan yang keras atau disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Sebab Bapak Ibu Saudara, apa akibatnya kalau kita hanya fokus, hanya menekankan pada sisi yang satu, sisi kebaikan Tuhan yang memang itu betul yang kita butuhkan. Lalu mengabaikan sisi yang lain. Kita lupa bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang keras itu. Tidak main-main dia. Kalau menghukum itu tidak tanggung-tanggung itu. Apa jadinya kalau kita hanya fokus kepada kebaikan Tuhan? Pokoknya kita hanya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu menolong, hanya itu saja. Kita mengabaikan atau tidak mau tahu ada sisi lain dari Tuhan yang seimbang dengan kebaikannya. Ingat dalam Roma 11, antara kemurahan Tuhan atau kebaikan Tuhan disebutkan secara bersama-sama. Itu seperti mata uang, dua sisi mata uang, itu sama pentingnya. Saudara kalau punya uang, penting mana? Sisi depan atau belakang? Punya uang yang cuma satu sisi, hanya ada depannya saja? Kalau punya misalnya, bisakah itu digunakan? Tidak ada nilainya. Karena dua sisi sama pentingnya. Sama pentingnya dua sisi itu. Sisi kebaikan Tuhan dalam kitab Roma atau surat Roma disampaikan setara sebagai peringatan kepada umatnya bahwa Tuhan yang baik hati itu, Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu, dia juga Tuhan yang keras itu. Dan kalau saudara membaca Roma pasal yang 11 tadi secara utuh, saudara bisa lihat itu gambaran kepada orang Israel. Sekalipun mereka sebagai biji matanya, umat kesayangannya, tapi ketika mereka tidak hidup setia kepada Tuhan, dibuang itu. Sampai hari ini 10 suku tidak balik-balik itu. Sudah entah kemana, sudah asimilasi dengan dunia. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara kalau kita hanya lebih menekankan atau lebih suka pada sisi kebaikan Tuhan? Sudah pasti menurut saya, kita akan salah paham dengan Tuhan. Contohnya begini, sebagaimana yang kita ketahui Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Yes, itu tidak salah. Dan memang benar begitu. Tuhan sering digambarkan sebagai Bapa yang baik terhadap anak-anaknya. Ada lagunya atau itu? Bapa yang baik terhadap anak-anaknya. Tapi harus diingat, Dia itu atau Tuhan itu adalah Bapa sorgawi, bukan Bapa duniawi. Apa beda atau? Oh, sangat berbeda. Misalnya begini, Bapa sorgawi itu tidak pernah dan tidak akan pernah, saya ulangi lagi, Bapa sorgawi itu tidak pernah dan tidak akan pernah memanjakan anak-anaknya. Kalau Bapak dunia bisa. Orang tua kadang-kadang sangat sayang kepada anaknya, apalagi itu anak satu-satunya. Atau anak yang diperoleh dengan susah payah misalnya. Oh, biasanya dimanja. Wajar itu kalau menurut saya, namanya orang tua sayang kepada anaknya, sayangnya luar biasa. Sehingga cenderung memanjakan anak-anaknya. Itu lumrah bagi Bapak duniawi. Tapi Bapak sorgawi tidak akan pernah melakukan itu. Jangan berharap kita akan dimanja oleh Tuhan. Disayang iya betul, sesuai dengan kasih karunia-Nya. Tapi Tuhan tidak akan memanjakan kita. Saya rasa kita semua ngerti arti kata dimanja. Tidak perlu saya jelaskan. Bapak sorgawi tidak akan pernah melakukan itu. Atau contoh yang lain, Bapak sorgawi juga tidak pernah dan tidak akan pernah menuruti keinginan anak-anaknya yang bertentangan dengan firman-Nya. Kalau Bapak dunia bisa.
Tadi karena anaknya itu disayang sekali, dimanja, bahkan kadang anak itu minta sesuatu yang mungkin belum waktunya atau minta sesuatu yang barangkali bukan yang terbaik untuk dia. Tapi dikasih juga itu. Mungkin karena orang tua punya uang untuk membelinya. Dibelikan itu, diberikan itu. Meskipun menurut orang tua itu mungkin kurang baik buat dia atau belum saatnya dia terima. Tapi karena sayang, ya dikasih tuh. Saya rasa Bapak Ibu mungkin punya pengalaman seperti itu. Tapi Bapak Surgawi tidak akan pernah itu. Sesayang-sayangnya Bapak Surgawi kepada saya dan saudara, dia tidak akan kasih itu. Kalau apa yang kita inginkan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kalau kita tidak pahami, saudara bisa salah mengerti dengan Tuhan. Kenapa kok Tuhan tidak kasih? Kenapa kok saya berdoa Tuhan tidak jawab? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Ya memang dia punya rencana yang lain ya. Dan itu membawa kepada kita contoh yang ketiga, bahwa Bapak Surgawi sering juga mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita yang melampaui akal dan pikiran kita. Dan repot-repotnya dia tidak pernah memberitahu kepada kita atau memberi penjelasan kepada saya dan saudara, mengapa dia begitu. Oh, kalau Bapak dunia coba sekali berbuat sesuatu yang tidak dimengerti oleh anaknya, pasti dituntut penjelasan. Kenapa Bapak begini? Kenapa begini? Kepada Bapak Surgawi kita tidak bisa menuntut penjelasan. Kasih contoh yang lain, misalnya ketika, ini contoh sudah saya ulang-ulang, ketika Ayub dicobai oleh Tuhan, diberikan pencobaan yang berat itu, saudara bisa baca kitab Ayub, kan di situ tidak ada keterangan. Tuhan memberi penjelasan kepada Ayub, kan tidak ada. Kita semua tahu ceritanya ketika iblis iri dengan Ayub, mau membuktikan kesetiaan Ayub dan belas kasihan Tuhan. Ayub dijadikan contoh sebetulnya, dia jadi kelinci percobaan sebenarnya. Hanya untuk membuktikan kepada setan bahwa ada manusia meskipun tidak diberkati, meskipun kehilangan ABC, tetap setia kepada Tuhan. Tapi kan Tuhan tidak ngasih tahu kepada Ayub. Saudara baca 40-an pasal kitab Ayub itu tidak ada keterangannya. Tuhan bilang kepada Ayub, sorry ya Ayub, kamu tak buat begini karena ini gara-gara setan. Saya membuktikan kepada dia bahwa kamu sungguh-sungguh setia. Tenang saja, nanti kamu tak berkati 2 kali ganda. Kan tidak ada itu ayatnya. Tuhan tidak memberi penjelasan kepada Ayub mengapa dia mengalami segala kemalangan itu, tidak ada itu. Dan itu juga Tuhan sering berbuat begitu kepada saya dan saudara. Bapak Surgawi kadang-kadang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita yang melampaui akal dan pikiran kita. Repotnya dia tidak beritahu mengapa kita mengalami itu. Dan kita tidak bisa menuntut penjelasan. Tuhan, kasih dong saya pengertian, jelaskan mengapa kok saya ini gagal, mengapa kok saya tidak dapat ini, saya sudah berdoa berpuasa. Oh ya tidak bisa, Tuhan tidak bisa dituntut dengan cara begitu. Kalau Bapak dunia saudara bisa tuntut. Karena dia punya kedaulatan penuh. Yang namanya daulat itu, yang bawah itu tidak boleh menuntut. Itu namanya kedaulatan penuh. Sehingga ini membawa kita kepada bagian terakhir. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu untuk apa sih Alkitab mengemukakan atau menuliskan kepada kita mengenai kebenaran ini atau sisi lain dari Tuhan, yaitu kekerasan Tuhan. Bukan saja kebaikannya, tapi juga dia Allah yang keras. Alasannya yang pertama, karena Alkitab itu jujur. Sama saja dengan Tuhan itu juga jujur. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Dengan kata lain Tuhan mau bilang begini, saya ini sebagai Tuhan, saya seperti ini loh. Terbuka, saya ini begini loh. Kamu kalau mau kenal saya seperti ini. Kamu jangan hanya kenal saya dari sisi yang kamu mau. Kan begini saudara, manusia itu, contoh saja begini. Kalau saudara punya teman, saudara pasti ingin kenal dia yang baik-baik saja. Pasti, ketika saudara melihat sesuatu yang tidak baik buat dia, saudara mungkin tersinggung dan lain sebagainya. Tapi Tuhan terbuka, saya ini seperti ini. Kalau kamu anak-anakku mau mengenal aku, jangan hanya kenal kebaikanku, tapi ada juga kekerasanku. Kalau kamu tidak setia kepadaku. Lalu yang kedua, bukan untuk menakut-nakuti.
tetapi untuk memperingatkan kita supaya kita jangan sampai celaka. Ketika Alkitab menuliskan ini, kita bukan untuk menakut-nakuti, oh ternyata Tuhan itu menakutkan, dia keras sekali. Oh enggak, untuk memberi kita peringatan supaya kita jangan celaka. Contoh begini, kalau kita berkendara, melewati tempat tertentu, kan suka ada rambu-rambu yang ada tulisan, hati-hati rawan kecelakaan. Kan suka ada itu. Rawan kecelakaan itu kan bukan berarti, putar balik, enggak boleh lewat di sini. Kan enggak, silakan lewat, tapi pelan-pelan. Hati-hati. Rawan kecelakaan itu kan tidak sama dengan dilarang lewat, dilarang melintas, kan tidak, silakan lewat. Tapi hati-hati, karena berbahaya di sini. Coba kalau misalnya rawan kecelakaan dihilangkan, kita mungkin lewat saja seenaknya seperti biasanya, karena tidak tahu. Tapi kalau kita tahu supaya tidak celaka, ya kita hati-hati, ada peringatan. Karena kita tahu apa tidak tahu, kalau kita melewati jalan yang berbahaya, kalau kita tidak hati-hati, celaka. Nah Alkitab kasih tahu, Tuhan itu begini, supaya kita hati-hati dalam mengikut Tuhan. Membawa kita pada hal berikutnya, supaya kita sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak bisa main-main Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Tidak bisa sesuka hati kita. Dan juga agar kita tidak salah pilih untuk apa yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Tadi dia berkata, kepadamu kuhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat, tidak memilih sama juga dengan memilih. Sehingga kita tidak salah pilih. Karena kita tahu Tuhan yang kita kasihi dan mengasihi saudara. Dia juga Allah yang keras. Dia juga mendidik. Dia juga menginginkan kita benar-benar taat dan sungguh-sungguh kepadanya. Supaya kita menerima semua janji berkat yang disediakan. Supaya kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Supaya kita jangan main-main dengan Tuhan. Karena dia Tuhan yang mendidik dengan keras bagi umatnya. Sudah ada contohnya di dalam Alkitab. Ketika umatnya tidak hidup sesuai dengan keinginannya, kehendaknya. Dikasih kesempatan bertobat, dikirim nabi-nabi supaya bertobat. Mereka tidak bertobat. Dan seperti saya pernah katakan bahwa Tuhan itu tidak maha sabar. Dia memang panjang sabar. Tapi panjang-panjangnya sesuatu, itu ada batasnya. Ketika kesabaran Tuhan habis, umatnya dihukum dengan luar biasa. Umat yang apa itu? Umat yang dia kasihi, umat yang dia sayangi, umat yang dia berkati. Tapi ketika umatnya mau memberontak, tidak hidup sesuai dengan firman-Nya, maka yang berlaku sisi berikutnya. Yaitu kekerasan Tuhan mendidik umatnya. Semoga kita tidak perlu merasakan sisi ini. Tetap saja dalam sisi yang satu. Nikmati kebaikan Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan, dan janji berkat di dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu hati-hati supaya kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu sangat sadar pikiran kami manusia terbatas untuk mencerna dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Melampaui akal dan pikiran kami. Sebab itu berikan kami pengertian, jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Supaya firman Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan ke Pak Lukas. Ya, sebelum saya memanggil akan rekan-rekan majelis datang ke depan, saya ingatkan siapa di antara saudara yang belum mengambil rosti dan anggur. Angkat tangan, saudara cukup angkat tangan dan nanti saudara akan dilayani oleh majelis. Ada di antara saudara? Ya, berarti semua sudah ya. Ya, sekarang saya panggil rekan-rekan majelis untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama berdoa agar perjamuan kudus ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati kita semua.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan layakkan kami pada saat ini untuk bisa menerima perjamuan Tuhan. Kami bisa merasakan bagaimana indahnya satu persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui darah dan tubuh-Mu. Oleh karena itu kuduskan hati dan pikiran kami, agar perjamuan Tuhan ini akan menjadi berkat kekuatan dan kesembuhan bagi kami yang sakit dan tidak sebaliknya. Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada saat ini, karena kami siap untuk mendengar, melakukan itu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saudara menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, dan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Sekarang kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada masa waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan anggur yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan meminum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, Ya Tuhan. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Terima kasih Tuhan. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami. Darah-Mu itu Tuhan yang membangkitkan dan memulihkan, menguatkan, menyehatkan, dan membaharui hidup kami. Amin. Amin, Yesus. Kami terima kuasa-Mu, dan kami rindu mengalami Engkau setiap saat ketika kami menyadari bahwa tubuh dan darah-Mu ada di dalam kehidupan kami. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Akan dilakukan pemberkatan nikah atas saudara Titus dan saudari Desi 27 November. Apakah kedua calon mempelai ini hadir? Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kita kenal. Ada? Tidak ada. Kemudian keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga atas dipanggil pulang ke rumah Bapa saudari kita terkasih Ibu Christine Jeling Ho, dan sudah dimakamkan hari Rabu tanggal 3 November yang lalu. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahi penghiburan, kekuatan kepada suami tercinta, anak-anak dan keluarga. Kemudian kami juga menyambut ada permohonan menjadi anggota Jemaat GIA Kudus atas nama Saudara Cornelius Ferry Aditya Hartono. Apakah hadir? Tidak hadir. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Kemudian ada info-info mengenai agenda acara Natal, tutup tahun, dan tahun baru. Saudara bisa ikuti di dalam warta jemaat. Yang jelas ibadah perayaan Natal akan dilakukan 2 kali, yaitu hari Sabtu tanggal 25 dan Minggu tanggal 26 jam 5 sore. Untuk kehadiran jemaat dipatasi dengan kuota tertentu. Masing-masing ibadah disediakan kuota 250 per ibadah. Nanti akan disediakan kupon, Bapak Ibu silakan ambil dan mengambil kupon sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau menghadiri ibadah. Mau hari Sabtunya atau hari Minggu. Dan di situ juga ada pilihan mau di lantai ruang ibadah ini atau di balkon. Nah, informasinya bisa saudara perhatikan di dalam warta jemaat. Kupon akan disediakan mulai akhir November atau ini sudah? Belum ya? Ya, akhir November akan disediakan. Kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir, silakan bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Ada? Ada? Tidak ada.
Sekarang kita berdoa untuk yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun sepekan kemarin sampai hari ini, silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama-sama. Silakan. Ada? Oh, oke. Ada satu. Stephen, betul ya? Oh, Pak Yusa. Oke. Ada lagi satu lagi? Ya, balkon ada satu, Bu. Ada lagi yang, oh ada dua, siapa? Oh, berdua, Stephen sama Yusa. Ya. Oke, mari kita berdoa. Sementara bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online dan merasa saudara berulang tahun, saudara tetap berada dimanapun saudara berada, dan alami lawatan Tuhan sementara kita berdoa di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik. Dalam skala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, selalu Engkau merencanakan sesuatu yang terbaik bagi kami. Walau itu tidak masuk akal, walau itu tidak dapat kami cerna secara logika, tetapi kami tahu di balik semua perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada, bahkan Engkau selalu mendampingi kami, dan tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak tanpa daya. Kekuatan tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa senantiasa terulur untuk menyatakan pertolongan-Mu, dan itu pengharapan kami. Bahkan ketika kami menyadari bahwa kejadian kami ini ajaib, bahkan ketika kami mengingat kembali hari kelahiran kami, itu juga semata-mata oleh karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu bagi anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu sidang jemaat yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu, dimanapun mereka berada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kiranya Tuhan melawat dan menyatakan kuasa dan berkat-Mu atas mereka. Saudara-saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati engkau, melimpahi dan mengaruniakan engkau karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, melalui kesehatan, kekuatan, harta, kekayaan, keuangan yang Tuhan percayakan kepada engkau. Tuhan mengaruniakan kemampuan kepadamu untuk mengembangkan seluruh potensi dan karunia yang Tuhan tanamkan dalam kehidupanmu. Sehingga melalui semuanya itu, hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbaring sakit, dimanapun mereka berada, di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Diamnyo, kami berdoa untuk Ibu Edli, kami berdoa untuk Ibu Kwesyang, kami berdoa untuk Saudara Adit, kami berdoa untuk Pak Budiono, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, kami berdoa untuk Bapak Willy Prasetyo, dan saudara-saudara yang saat ini benar-benar berharap akan pertolongan-Mu. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa terulur untuk menyatakan berkat pemulihan, kesembuhan dan kekuatan sejati dari Tuhan. Sehingga benar-benar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau sumber kuat kami, sumber kehidupan kami. Karena kami menyerahkan seluruh permohonan dan doa syukur kami ini hanya di dalam satu nama, di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan.
Terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan damai, sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan akan Kau dan pasti Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, hari ini kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga untuk persembahan yang lain. Kami merasakan bahwa ini semua adalah berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya sudah selayaknya lah kalau hari ini kami datang kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya melalui apa yang sudah Engkau berikan kepada kami akan tetap ingat akan kasih, pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan terhadap hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami juga menyerahkan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kami yakin kalau kami sungguh-sungguh memberikan dengan hati yang penuh dengan kasih dan tulus ikhlas kepada Engkau, maka Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengalir kuasa dari tempat maha